Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 1 tahun 2026 dikerek ke level 6%. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan percepatan belanja serta kemudahan investasi. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa optimis pemerintah dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 6% atau melampaui target APBN yang ditetapkan sebesar 5,4%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan belanja pemerintah hingga investasi. Menurut Purbaya, sejumlah program prioritas akan menjadi pemicu utama percepatan belanja pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis hingga paket stimulus kebijakan ekonomi. Sementara dari sisi investasi, pemerintah akan melakukan percepatan melalui pembangunan 30.000 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pembangunan 190.000 unit rumah, serta groundbreaking proyek hilirisasi. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6% dan full year 2026 kalau di APBN kan 5,4%, tapi kita akan dorong ke arah 6% juga. Pemerintah memastikan belanja negara optimal, realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai Rp809 triliun. Di sisi lain, inflasi diperkirakan tetap terjaga di kisaran 3,5% ditopang intervensi kebijakan stabilitas harga dan pengendalian energi. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahril, menegaskan kemitraan dengan Fund Manager Global difokuskan pada sektor-sektor berdampak tinggi dan memiliki pertumbuhan jangka panjang seperti sektor energi dan hingga real estate. Pandu menilai sektor tersebut memiliki relevansi strategis bagi agenda hilirisasi, industrialisasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahril mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan terkait jaminan kepastian hukum bagi para calon investor global. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat bertemu dengan 12 petinggi perusahaan besar global di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Pandu, kemitraan dengan Fund Manager Global difokuskan pada sektor-sektor berdampak tinggi dan memiliki pertumbuhan jangka panjang. Sektor energi, infrastruktur, real estate, asuransi, private equity, media, dan hiburan, serta infrastruktur digital menjadi fokus utama investasi Danantara. Pandu menilai sektor-sektor tersebut memiliki relevansi strategis bagi agenda hilirisasi, industrialisasi, serta penguatan daya saing ekonomi Indonesia. Tambahan interest dari para investor-investor ini untuk berinvestasi dan berkolaborasi di dalam Indonesia dan juga di luar Indonesia. Jadi sektor-sektornya tadi ada renewable energy, infrastruktur, mereka banyak fokus pada infrastruktur, energi transisi, dan juga tadi dari sisi entrepreneurship teknologi, salah satunya adalah salah satu investor terbesar di OpenAI. Dan mereka bilang bagaimana bisa penggunaan OpenAI juga kepada sektor SOE kita untuk meningkatkan efisiensi. Menurut Pandu, sejumlah investor mempertimbangkan membuka kantor perwakilan Indonesia sebagai bentuk komitmen jangka panjang. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menekankan pembangunan Giant Sea Wall di kawasan pesisir utara Jawa bukan hanya meminimalisasi dampak lingkungan, namun juga menghindari potensi kerugian ekonomi akibat abrasi. Berdasarkan kajian BOPPJ, kontribusi kawasan Pantura terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 368,37 miliar US dollar. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menegaskan urgensi proyek pembangunan Giant Sea Wall di kawasan pesisir Jakarta, Kendal, Semarang hingga Demak bukan hanya meminimalisasi dampak lingkungan bagi masyarakat, namun juga bisa menghindari potensi kerugian ekonomi akibat abrasi atau penurunan permukaan tanah. Menurut Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Hendriawan, Asyap sejumlah aset strategi nasional seperti kawasan ekonomi khusus, railway sampai fasilitas kesehatan dan kawasan industri berpotensi terancam keberadaan hingga operasional bisnisnya. Akibatnya penurunan permukaan tanah.
Dirut menegaskan berdasarkan kajian BOPPJ, kontribusi kawasan Pantura terhadap produk domestik bruto nasional mencapai 27,53% atau setara 368,37 miliar US dollar. Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi. Bukan hanya saja penduduk, di samping penduduk 17-20 juta jiwa kita harus lindungi, tapi seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar 378 juta dolar, kalau nggak salah itu ada catatannya, betul ya? 300 miliar dolar. Proyek Giant Sea Wall kawasan Pantura direncanakan sepanjang 535 km yang tersebar di 5 provinsi mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai 80 miliar US dollar. Dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diperkirakan menelan biaya 8 hingga 10 miliar US dollar. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, menghadapi masa mudik lebaran, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho meninjau jalan tol Bayung Lencir, Tempino hingga exit gerbang tol Sebapo Jambi. Dalam tinjauannya, Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryonugroho menilai jalur Trans Sumatera cukup terkendali. Dengan adanya tol Bayung Lencir Tempino, beban kendaraan di jalur arteri dapat terbagi, sehingga kapasitas lalu lintas menjadi lebih optimal. Meski demikian, saat peninjauan pihaknya masih melihat banyak kendaraan overdimensi yang beroperasi. Agus menegaskan nantinya pada saat gelaran operasi ketupat, kendaraan yang overdimensi tidak lagi beroperasi. Menurut Agus, pengamanan mudik tahun ini yang mengusung tagline Mudik Aman Keluarga Bahagia dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis pada pemetaan potensi kerawanan. Setiap titik rawan telah diidentifikasi untuk dilakukan langkah antisipasi, termasuk skema rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way, dan pengaturan arus dan di simpul-simpul transportasi. Saya lihat Trans Sumatera cukup terkendali, tetapi masih banyak kendaraan overdimensi ya yang masih beroperasi. Moga-moga nanti pada saat operasi ketupat untuk kendaraan yang overdimensi tidak melakukan operasional. Karena kita harus mengedepankan rekan-rekan kita dan saudara kita yang sedang. Sementara itu pemirsa, harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terpantau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan terjadi pada sejumlah jenis cabai seiring bertambahnya pasokan dari petani dan musim panen yang mulai berlangsung. Memasuki sepekan Ramadan, harga komoditas cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur turun dari harga sebelumnya. Cabai rawit merah turun dari sekitar Rp90.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga turun dari Rp33.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Penurunan lebih signifikan terjadi pada cabai rawit hijau yang turun dari Rp65.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. So ini kan baru panen ini, semakin banyak panennya ini, setiap hari bertambah. Jadi kan kalau cabai itu nggak mungkin dari 10 kilo langsung dapat 100 kilo, nggak begitu. Kita petik sekarang 10 kilo, petik 4-5 hari lagi 15 gitu. Satu petikan itu maksud saya, jadi tambah terus gitu. Tapi nggak sekaligus. Menurut pedagang, penurunan harga terjadi karena pasokan cabai dari daerah produksi terus bertambah seiring masa panen, sehingga stok di pasar melimpah. Pedagang memperkirakan harga cabai akan terus menurun seiring bertambahnya hasil panen dan stabilnya pasokan di pasar. Penurunan harga cabai ini diakui memberikan keuntungan bagi para pedagang dan konsumen. Meski demikian, harga cabai diharapkan tetap stabil agar tidak merugikan petani maupun pembeli. Jakarta, Jessica Winoto, Aris Setiawan, IDX Channel.